Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna isya syi'ta sahla. Yang sama kita hormati para alim ulama, tokoh agama, para sesepuh, bini sepuh, para orang tua kita, para kiai, ustadz, ustazah, kemudian juga kepada kepala desa Tejang Pulau Subesi beserta sekdes, masyaallah. Kemudian Bapak PPN kita, kalau ada yang ingin dicatat nikahnya, nikahnya lagi boleh nggak? Boleh nggak 2 kali? Boleh 4 kali aja boleh kan? Ya. Berarti boleh bikin kakak baru di sini ya. Kemudian juga kepada Ketua Majelis Taklim Pulau Sebesi. Ada beberapa majelis taklim di Pulau Sebesi. 3. Majelis taklim pertama Al-Iman, ini ya, Al-Mustaqim, kemudian Al-Fatah. Masya Allah. Beserta jamaahnya. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah, yang mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, tentunya alangkah baiknya saya memperkenalkan diri kembali, ya. Tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Jasrin, itu dipanggil Uda. Ya, betul kata Pak Kades tadi, saya berasal dari Padang, ya, di Sumatera Barat, ya. Orang barat juga, cuman barat saya itu makannya rendang. Kalau barat sana kan makannya kentang. Jadi mohon maaf nanti kalau saya tidak bisa bahasa Jawa, ya, karena lidah saya itu lidah Padang. Alhamdulillah saya juga bertemu dengan ayahanda saya di sini. Ini beliau, Masya Allah, jauh-jauh merantau dari Padang. Ternyata ketemu juga di sini. Kemudian merantau ke Bandar Lampung tahun 1995, 11 April 95. Dan alhamdulillah sudah berkeluarga, dan alhamdulillah istri baru 3. Anaknya baru 3. Ibu-ibu tuh suka kepo, Pak. Anaknya baru 3. Ya. Ya. Kemudian tinggal di Teluk Betung, di Gedung Pakuwon, ya, Kelurahan Gedung Pakuwon, Teluk Betung Selatan. Dan alhamdulillah ini kali kedua saya menginjakkan kaki di Pulau Sebesi. Yang pertama waktu Idul Adha, ya, bersama tim dari IBF menyalurkan amanah, ya, dari sebagian warga di Lampung ini untuk menyalurkan hewan kurban ke sini. Alhamdulillah kita bawa waktu itu 23 ekor kambing. Nah,
Jadi ini yang kedua. Dan yang kedua, Masya Allah, sambutannya lebih meriah lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini betul-betul banyak membawa manfaat dan maslahat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Mari kita tidak senantiasa bosan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Baik nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang gak kalah penting untuk kita syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Maka dari itu marilah kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini kita maknai sebagai bentuk tambahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mungkin pernah kita rangkai dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia biasa tentunya tidak akan pernah luput dari salah, lupa, keliru, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar dan taubat kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, marilah kita maknai sebagai bentuk tambahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk banyak beramal soleh sebagai bekal untuk menghadapi sakaratul maut kita, menghadapi kematian kita, menghadapi pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla di yaumil akhir nanti. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk tetap taat kepadanya sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Semoga nanti kita semua di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan satu ayat oleh Raisul Majlis atau Muqasimul Auqat atau pembawa acara, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Al-ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan ayat yang begitu indah dan begitu luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada berapa? 20 apa 12? 12 bulan. Isna asyara, 12 bulan. Mana yang 12 bulan itu? Januari, Februari itu ya? Bukan. Bukan. Ini kalau kami dulu pelajaran TPA, kalau dulu, zaman dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu. Di madrasah ada apa enggak ini? Apa saja yang 12 bulan itu yang di sisi Allah itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12. Coba ibu-ibu kompak kita. 1. Muharram.
Udah kemana-mana perginya. Yuk, kita ulang lagi. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi 12 bulan. Hafal ya? Insya Allah hafal kita. Ingat. Ya. Cukup? Cukup. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yaitu tadi, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Ya. Itulah yang menjadi ketetapan Allah sejak diciptakan langit dan bumi. Gitu. Zalika dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus ini. Islam. Yakin Islam sebagai agama yang lurus? Yakin Islam sebagai satu-satunya agama yang hak? Yakin. Inna dina indallahil Islam. Kalau kita sudah yakin dengan ketetapan Allah ini, maka komitmenlah terhadap Islam yang kita yakini kebenaran ini. Semoga Allah tetapkan kita di atas iman dan Islam sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah jelaskan di ayat ini, minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 tadi itu, dari Muharram sampai Zulhijjah, ada 4 bulan haram. Ya. Udah pernah dengar sebelumnya? Ya. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 tadi, dari Muharram sampai Zulhijjah, ada 4 bulan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena bulan haram itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dilarang berperang ketika memasuki bulan haram, yaitu bulan yang 4 itu. Mana bulan yang 4 itu? Mana bulan haram yang 4 itu? Minha arba'atun hurum itu Allah tidak menjelaskan dalam ayat ini, tetapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan, dari Muharram sampai Zulhijjah tadi. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Mana 4 bulan haram itu? Ada yang tahu? Enggak ada. Kemudian Rasulullah SAW merincinya. Salasatun mutawaliyatun. 3 itu berurutan. Jadi 3 bulan berurutan. Ayo, ibu-ibu ada yang tahu yang 3? Mana yang 3? Ini 1 sudah ada nih. 1 udah ada. Yuk. Masya Allah. Ibu dapat hadiah. Kasih dulu hadiah. Ya. Ya. Salah satu mutawaliyatun. 3 itu berurutan, kata Rasulullah SAW. Mana yang 3 berurutan itu? Zulqa'dah, wa Zulhijjah, wa Muharram, wa Rajabun. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Lalu Ramadan mana, Ustaz? Ramadan itu memiliki keutamaan yang khusus. Maka ingat ya, 4 bulan haram ini adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sekarang ini, kemudian Rajab. 4. Kemudian Allah tegaskan di dalam ayatnya tadi,
Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini perintah Allah kepada kita, Pak Ibu. Ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian di dalam bulan-bulan itu, di dalam bulan yang 4 itu. Apa maksud zolim di sini? Di antaranya jangan perang, kemudian jangan maksiat di dalam bulan yang 4 itu. Gak boleh bermaksiat di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Berarti bulan lain boleh maksiat, Ustaz? Enggak juga. Gitu. Gak boleh juga. Apa hikmah di balik itu semua? Ketika kita melaksanakan ketaatan di dalam bulan haram itu, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan. Tetapi ingat sebaliknya, ketika kita maksiat di dalam bulan yang 4 itu, dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan bagi kita. Mari kita isi bulan haram itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mumpung kita masih di bulan haram, di bulan Muharram lagi, kan gitu. Kita isi dengan ketaatan. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus siyam ba'da ramadana sahrullahi Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Kemarin mungkin sudah melakukan puasa Asyura, tanggal 10 Asyura. Itu ya memang ada keutamaan tersendiri. Karena puasa Asyura itu keutamaannya adalah ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablahu. Dapat mengampuni dosa setahun yang lalu. Bayangkan, Pak. Keutamaan puasa di tanggal 10 Muharram. Sekarang udah tanggal 17, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Masih ada peluang. Mana peluangnya? Puasa Senin Kamis bisa kita lakukan, ya. Untuk mengisi bulan Muharram ini, termasuk hari ini, kita mengisi Sahrullah, bulan Allah, bulan Muharram ini dengan ketaatan kepada Allah, dengan duduk di majelis ilmu ini, Masya Allah. Ada kita ini, ada 1.500 orang. Ada. Berapa penduduk? Lebih ya? Lebih ya? Kurang lebih kata Pak Kades. Iya. Kalau nggak kurang lebih gitu kan itu. Iya. Iya. Bayangkan kita isi hari ini dengan kebaikan. Nah, semoga nanti Allah catat di sisinya sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia. Bulan menjadi awal dari kalender Hijriah yang dicetus oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian ngumpulin para sahabat. Yuk kita cari nih, ya, tanggal Hijriah. Kemudian disimpulkan bahwa mulai tahun Hijriah itu tahun pertama yaitu adalah ketika Rasulullah SAW bersama kaum muslimin hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Tahun berapa? Tahun 622 Masehi. Ya, jadi Masehi memang dahulu dari hijrah. Ya, tahun 622 Masehi. Hijrah. Nah, kemudian ditetapkanlah bahwa bulan Muharram bulan pertama tahun Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah adalah hijrah yang begitu luar biasa. Dapat tekanan dan ujian yang bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy. Ujian terhadap iman kaum muslimin. Bahkan sempat diembargo selama 3 tahun di lembah. Rasulullah bersama sahabat dan kaum muslimin. Diembargo itu apa?
pasokan makanan dari luar nggak bisa masuk. Yang dari dalam nggak bisa keluar. Contoh misalnya Pulau Sebesi itu. Pasokan makanan dari Cantik nggak bisa masuk, dari Anyar nggak bisa masuk, dari mana-mana nggak bisa masuk. Yang dari sini juga nggak bisa keluar. Sedangkan cadangan makanan itu nggak ada, sedikit. Maka selama 3 tahun itu, kelaparan Rasulullah SAW ketika cadangan makanan itu habis, kelaparan kaum muslimin, banyak anak-anak yang meninggal, wanita-wanita yang meninggal. Kenapa? Karena begitu luar biasa penderitaan kaum muslimin kala itu. Ada sahabat yang bertanya, namanya Habab bin Arad radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah SAW, ala nasrullah, kapan datang pertolongan Allah ya Rasulullah? Karena nggak tahan lagi, Pak. Karena nggak tahan lagi. Rasulullah sampai diganjal batu perutnya. Maka wajar nggak kalau sahabat nanya sama Rasulullah, pemimpin kaum muslimin kala itu? Wajar nggak, Bu? Wajar. Kapan nih datang pertolongan Allah? Kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah untuk menghancurkan kaum kafir Quraisy. Tinggal Rasulullah SAW, kekasih Allah itu, berdoa kepada Allah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena ada banyak hikmah yang bisa kita petik nanti dari perjalanan hijrah itu. Nah kemudian Rasulullah mengingatkan sahabatnya ini, yang kurang sabar tadi ini. Kata Rasulullah SAW, dulu ada orang-orang yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas kulit dan urat-uratnya dari tulang-tulangnya, tetapi mereka tidak meninggalkan agamanya. Dan ada pula yang diletakkan gergaji di atas kepalanya sehingga terbelah menjadi 2, tetapi dia tidak meninggalkan agamanya. Maka bersabarlah wahai sahabat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu beratnya HTAG. HTAG tahu? Hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin untuk hijrah. Karena apa? Karena sampai kepada ingin membunuh Rasulullah. Maka hijrah Rasulullah SAW. Maka hijrah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin kala itu 2. Yang pertama, ya ini sesuai dengan makna hijrah itu sendiri. Hijrah itu 2. Ada 2. Yang pertama, hijrah secara makani, hijrah tempat. Kemudian yang kedua, hijrah secara maknawi. Dan dua-duanya ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik secara makani, tempat dari kota Mekah menuju Madinah, kemudian juga hijrah secara maknawi untuk menyelamatkan iman kaum muslimin yang mendapat gangguan dan ancaman serta tantangan yang begitu hebatnya dari orang-orang kafir Quraisy. Hijrah, Pak. Dan juga hijrah itu begitu berat, Pak. Berat, Pak. Hijrah itu berat. Ya. Sudah tinggal di situ, di Mekah kan, udah tinggal di situ, beranak pinak di situ, usaha di situ. Kemudian tiba-tiba meninggalkan itu semua, pindah ke kampung yang baru, yang belum tahu, ya, gimana nanti nasib di sana. Itu ujiannya. Itu dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat dan kaum muslimin. Apakah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin kala itu membantah perintah Allah? Tidak. As-sam'u wa ta'ah. Mereka mendengar dan taat terhadap perintah Allah itu. Seberat apapun perjalanannya dari Mekah ke Madinah, tetapi karena ini merupakan perintah Allah, maka tidak ada kata lain baginya kecuali sami'na wa ta'ana. Mendengar dan taat. Ya. Karena jarak, Pak. Jarak dari Mekah ke Madinah itu bukan dekat.
Tapi sangat jauh. Berapa jarak Mekah ke Madinah? Sekitar 4.979 km. Hampir 5.000 km, Pak. Ya? 4.970 km kan. Hampir 5.000 km. 5.000 itu Masya Allah. Hampir 500 km, Masya Allah. Mohon maaf. 500 km. 500 km itu dulu ditempuh naik onta itu sekitar 16 hari. Bayangkan. 15 hari ya. 15 sampai 16 hari. Apalagi yang jalan kaki. Kalau sekarang mah enak, tinggal duduk manis 2 jam sampai di Madinah. Naik kereta cepat. Atau naik bus itu 5 sampai 6 jam. Ya, 5 sampai 6 jam. Yang sudah haji atau umroh, yang berangkat haji kemarin atau umroh, itu berangkat naik bus dari Mekah ke Madinah itu sekitar 6 jam. Itu istirahat sekali di rest area. Nah, semoga nanti warga masyarakat Pulau Sebesi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa naik haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hijrah secara makani adalah pindah tempat. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah boleh kita pindah tempat ketika di lingkungan kita itu tidak kondusif untuk merawat iman. Boleh pindah. Gitu. Nah, kemudian yang gak kalah penting adalah hijrah yang kedua. Ini yang harus terus menerus kita lakukan sepanjang masa hidup kita. Batasnya kapan? Batasnya ketika Allah memanggil kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Hijr ayat 99 atau ayat 100. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Apa itu al-yakin? Yaitu kematian. Sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Jadi ibadah itu sampai mati. Bukan sampai selesai acara peringatan tahun baru Hijriah gitu. Enggak. Jangan sampai mati. Beribadah itu sampai mati. Jadi hijrah kita secara maknawi itu sampai mati. Hijrah dari kejahilan menuju ilmu, hijrah dari kemalasan menuju semangat, hijrah dari kemaksiatan menuju taat, hijrah dari yang tidak tahu tujuan hidup menjadi tahu tujuan hidup. Hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Hijrah yang dari kebaikan menuju lebih baik lagi. Maka tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah hijrah menuju perbaikan diri. Ini tema yang diusung panitia. Ini bukan tema kaleng-kalengan itu. Ini motivasi buat saya pribadi. Dan kita semua. Mari kita sama-sama hijrah secara maknawi. Terus berproses. Proses inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kita yang tahu-tahu soleh, tahu-taunya solehah gitu kan. Sinsalabin abdakadabra, enggak gitu. Ada proses yang harus kita lalui. Ibarat naik tangga, kalau bahasa ngobrol kita dengan abah saya, Pak Ahyar itu, seperti naik tangga. Jangan langsung lompat ke atas, nggak kuat kita. Dari tangga pertama naik. Itu proses. Nah, proses itulah yang kita lalui hari ini sampai nanti Allah menetapkan ketetapannya, memanggil kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mesti kita lakukan dalam hidup agar kita bisa berhijrah dengan baik menuju perbaikan diri? Yang pertama, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya yang Allah berikan kepada kita. Apa Ibu? Yang pertama, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
Karena waktu yang Allah berikan kepada kita ini akan Allah minta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Untuk apa kita gunakan waktu yang 24 jam itu? Gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandu kita dalam perkara ini. Rasulullah pandu kita dalam perkara ini agar kita memanfaatkan waktu yang Allah sediakan untuk kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya yang 5 perkara. Apa Pak? Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syababaka qabla haramika." Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, kita ini semua kan belum ada yang tua ini. Nggak ada, muda semua, lihat. Nggak ada yang tua. Ada nggak kita yang ngaku tua, Pak? Nggak ada, masih muda semua. Ibu-ibu ada yang udah ngaku tua? Nggak ada, muda semua itu. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Gitu. Ini motivasi tingkat tinggi yang Rasulullah SAW berikan kepada kita karena anak muda para sabab mendapatkan tempat yang spesial di mata Allah dan Rasulullah SAW. Maka Rismawan dan Rismawati Masjid Jami Al-Iman ini, maka manfaatkan masa mudamu dalam kebaikan. Kita muda, kita kan masih muda nih. Masih muda ini, mari kita manfaatkan waktu masa kita ini dalam kebaikan. Karena Rasulullah itu umur 50 tahun itu masih perang, Pak. Berarti muda nggak? Muda. Jadi semoga masa muda kita itu bermanfaat dalam kebaikan. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban masa muda itu digunakan untuk apa? Kebaikan atau keburukan, taat atau maksiat. Nah, semoga yang kita sudah terlanjur masa muda kita itu acak-acakan gitu kan, nggak karu-karuan gitu. Semoga hari ini ketika kita menyadari kemudian kita taubat dari maksiat itu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya namanya anak muda kan gitu. Itu tadi, kita berproses terus. Nah, mudah-mudahan di penghujung akhir hidup kita ini betul-betul mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian lihat para sabab yang tekun beribadah kepada Allah, yang memakmurkan masjid, yang terpaut hatinya untuk memakmurkan masjid, maka nanti di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, akan mendapatkan naungan Allah itu. Itu para pemuda. Maka para pemuda itu begitu spesial. Kenapa spesial? Karena anak muda yang tekun beribadah, rajin beribadah, taat kepada Allah dan Rasulnya, itu betul-betul menjadi qurrata a'yun bagi kita orang-orang tua. Ya enggak? Qurrata a'yun itu sebagaimana doa yang sering mungkin kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, kepada pasangan kami, dan anak keturunan kami qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Penyejuk mata itu menyejukkan hati, senang hati kita melihat anak kita soleh dan soleha. Ya enggak? Ya. Udah soleh, soleha, kaya lagi. Masya Allah. Ganteng lagi gitu kan. Gitu. Senang, sejuk.
mata melihatnya. Itu akan menjadi penyejuk mata kita. Kemudian yang paling tinggi di antara itu semua adalah wa ja'alna lil muttaqina imamah. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tingkat tinggi, ya. Tingkat tinggi. Sudah dia bertakwa, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, semoga anak-anak kita ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang pertama, syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua kita. Karena kalau udah tua, Pak, Ibu, itu sudah banyak yang dirasa. Ya enggak? Banyak yang dirasa. Nah, kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Dan gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Kita yang hidup ini enggak selamanya sehat. Ya enggak? Ada enggak di antara kita dari bayi kemudian sampai hari ini enggak pernah sakit? Enggak ada ya. Pasti kita pernah sakit, ya. Nah, dulu ada yang enggak pernah sakit, tetapi sekali sakit tenggelam mati. Siapa itu? Fir'aun. Gitu. Tapi kita enggak. Kita akan melewati ujian-ujian itu, ya. Maka Allah kan ingatkan kita, kullu nafsin za'iqatul maut, ya. Wa lanabluukum bisyarri wa khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, kemudian kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Itu kehidupan kita yang kita jalankan. Maka ada sehat, ada sakit, gitu. Maka gunakan masa sehat kita ini untuk taat kepada Allah. Kalau kaki ini masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah, masjid, langkahkanlah untuk sholat jamaah. Sebelum nanti apa? Tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita menggotong kita, ya, menuju masjid, kemudian disolatkan di depan imam. Gunakan sehat. Karena ketika iman kita bangun di waktu sehat, maka nanti ketika satu saat Allah uji kita dengan sakit, maka kekuatan iman yang kita bangun itu akan menguatkan fisik kita di kala sakit. Yakin nggak, Bu? Yakin. Karena bukti survei telah membuktikan, Pak Ibu, ternyata untuk urusan ibadah itu yang ditanya bukan fisik, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan iman. Saya di Bandar Lampung keliling, Pak. Ya, kalau ngisi kajian subuh itu keliling. Dan yang banyak datang sholat subuh itu ternyata yang 50 tahun ke atas. Iya enggak? Secara fisik mana yang kuat, yang 50 tahun ke atas daripada yang 50 ke bawah? Tentu yang kuat 50 tahun ke bawah. Tapi ternyata dalam urusan ibadah banyak yang tua datang ke masjid daripada anakmu. Oh iya, anak masih muda. Jadi iman yang ditanya, gitu. Dan alhamdulillah di sini enggak beda dengan di Bandar Lampung. Di sini sholat subuh tadi rame, ada kajian subuh tadi diisi oleh anak-anak muda semua. Sayang ibu nggak datang tadi. Kejauhan ya. Nah, jadi manfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Karena kita, ya,
Semakin tua usia kita, bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Maka saya menyadari dan maklum sama ibu-ibu sama bapak-bapak kalau ada yang ngajinya selonjoran, nggak masalah. Karena biasa kalau orangnya udah tua ya itu ya banyak yang dirasa, apalagi dari jam 8 tadi duduk kan gitu. Nggak masalah. Tidur pun nggak masalah, gitu kan? Tidurlah nggak apa-apa. Iya. Nggak lama saya Pak Bu, nggak lama. Ya. Tadi saya udah dibisikin, jangan lama-lama Ustaz. Sampai selesai. Ya. Ini yang kedua. Manfaatkan waktu sehat sebelum datang masa sakit. Kemudian yang ketiga, warinaka qabla fakrika. Manfaatkan atau gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, miskin. Oh, Ustaz, saya 7 turunan insya Allah nggak akan habis harta saya, Ustaz. Ini motivasi juga yang Rasulullah SAW berikan kepada kita agar kita memanfaatkan waktu yang Allah sediakan untuk kita. Ketika Allah titipkan kepada kita kekayaan harta, maka gunakanlah kekayaan harta kita itu di jalan Allah, tasarufkan di jalan Allah, karena itu sejatinya yang milik kita. Karena apa yang kita pakai akan lapuk, apa yang kita makan akan busuk, tetapi yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang kekal abadi bersama kita nanti di akhirat. Maka tasarufkan, mumpung ada kekayaan gitu. Karena kalau nanti sudah miskin, udah susah. Kalau kita kaya harta, kaya hati, oh Masya Allah, planning ke depan untuk kemajuan Pulau Sebesi ini mudah bagi kita, gitu. Mudah lah. Pengen renovasi Masjid Al Iman ini, gampang, ada uangnya, gitu. Masih punya uang, gitu. Coba kalau nggak ada uang, mau kemanain gitu kan? Biar saya kalau pengajian nggak kepanasan lagi gitu kan, pasang AC gitu kan, ada uangnya gitu kan. Udah saya sendiri aja Ustaz gitu kan, karena memang dia paling kaya di Pulau Sebesi ini. Ada yang paling kaya di Pulau Sebesi, ada lah kan gitu, kaya semua ini ya, setidaknya kaya hati ya. Mau diajarkan doa agar Allah berikan kekayaan kepada kita? Mau Pak? Mau diajarkan doa agar Allah memberikan kekayaan dan kecukupan kepada kita? Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insya Allah hafallah doa ini. Maka lazimi doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, hidayah. Ada nggak yang lebih kaya daripada hidayah ini? Inilah kekayaan sejati ketika Allah memberikan hidayah Islam kepada kita. Kemudian wat tuqa. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan. Apa ada yang lebih baik dari ketakwaan ini? Tidak ada. Ketakwaan itu adalah bekal terbaik kita untuk menghadap Allah. Kemudian wal afafa, kesucian jiwa. Kita mohon kepada Allah agar Allah bersihkan jiwa kita ini. Karena memang Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah umat ini. Di samping mengajarkan Islam ini, menyampaikan risalah Islam, membacakan kitabullah Al-Quranul Karim ini, juga untuk mentazkiyatun nafs, mentazkiyah diri kita agar hati kita menjadi suci.
Kalau hati kita bersih, suci, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi nggak demam lagi ngelihat tetangga punya motor baru. Ya. Kan ada kan yang meriang, waduh kulkas baru tetangga, kemudian meriang dia. Kenapa? Jiwanya belum tertata. Ya. Akhirnya yang jadi korban siapa? Nih kami para laki-laki yang jadi korban. Iya. Pak kan itu. Oh, udah. Nah, jangan beratkan beban kami, Pak, Bu. Kesucian jiwa. Kemudian yang keempat, kita walwinah, yaitu kekayaan atau kecukupan. Enak nggak jadi orang cukup, Bu? Enak. Mau beli kapal, cukup. Mau bikin penginapan untuk turis sini, misalkan ada uangnya, cukup uangnya. Mau beli tanah, cukup. Begitupun bapak-bapak mau nambah istri lagi, cukup. Cukup uangnya. Awas, Pak, gitu. Jangan macam-macam, Pak, gitu. Semacam aja. Jadi Allahumma inni as'alukal huda. Ayo sama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian jiwa, dan kecukupan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan warga Pulau Sebesi ini Allah cukupkan rezekinya di atas yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika Allah titipkan, Allah amanahkan kepada kita kekayaan, gunakan kekayaan kita di jalan Allah. Ya, karena untuk urusan harta ini pertanyaan tidak satu, Bu, Pak, tetapi pertanyaannya dua. Dari mana didapatkan, dalam hal apa dia belanjakan. Maka berat hisab harta itu. Tapi bukan berarti, oh kalau gitu saya nggak usah kaya, Ustaz. Jangan, nggak apa-apa jadi muslim kaya. Bermanfaat bagi umat, gitu kan? Banyak kerjaan kita. Nih, bantu kades kita ini untuk memakmurkan Pulau Sebesi ini. Ya, termasuk dalam kegiatan keagamaan ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, mau dirutin nggak setiap bulan? Insya Allah kalau ibu mau, saya siap setiap bulan ke sini. Insya Allah. Mau ya? Setuju Pak Kades? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kalau saya sehat, insya Allah. Ya. Insya Allah setiap bulan akan saya kunjungi saudara saya, karena saya sudah punya keluarga di sini, Pulau Sebesi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah berapa? Sudah 3 ya. Masa muda sebelum datang masa tua, masa sehat sebelum datang masa sakit, masa kaya sebelum datang masa fakir. Kemudian yang keempat, wa faragaka qabla saulika, dan gunakanlah waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dalam perkara ini, dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk sholat 5 waktu kita, Pak Ibu, jangan cari waktu luang, tetapi luangkan waktu. Kalau cari waktu luang nggak ketemu, Pak. Nggak ada waktu luang kita ini. Kalau masih ada lebih dari 24 jam yang Allah kasih waktu, nggak akan ketemu. Kita ini orang sibuk semua. Yang ke ladang, yang ke laut, yang bertani, yang berdagang, yang kerja kantoran, ibu-ibu yang masak di rumah, ngurus suami, ngurus anak. Segala macam, repot lagi ibu-ibu itu 24 jam kerjanya, Pak. Beda dengan kita itu 8 jam potong tidur siang. Iya enggak?
Ibu-ibu ada nggak tidur siangnya? Nggak ada, Pak. Maka banyak pahala ibu-ibu ini. Iya, dari kami laki-laki banyak pahalanya. Karena setiap aktivitasnya di rumah itu berpahala. Nyapu pahala, ya, masak pahala, ya, bikin kopi untuk ayang bebnya pahala, ya kan? Nyuci baju pahala nggak? Pahala. Kecuali sambil nyuci kemudian suaminya juga dicuci pakai mulut. Tapi saya yakin di sini enggak. Ya, enggak pernah diomelin, Pak, ya. Ini enggak ada, tenang. Kalau suami yang sering dioceni istri itu mukanya beda, Pak. Ini mukanya muka lembut, semua tenang gitu kan. Cerah mukanya. Maka Bu, ingat, berkeluarga itu adalah ibadah terpanjang. Ibadah yang panjang. Maka dalam setiap aktivitas di dalam keluarga itu menjadi ibadah. Sekecil apapun itu, maka niatkan ibadah. Jadi bersyukurlah ibu-ibu mendapatkan pahala yang banyak. Jadi kalau kita cari waktu luang di segi kesibukan kita nggak ketemu, maka luangkan waktu yang telah ada. Sholat zuhur jam sekian dari jam sekian sampai jam sekian. Sholat asar dari jam segini sampai jam segini. Maka manfaatkan waktu-waktu itu. Di awal waktu lebih hebat, ya. Apalagi kita bapak-bapak itu, yang mungkin kesibukannya tidak terlalu sibuk lagi, manfaatkan 5 waktu kita di masjid, ya. Kalau yang di ladang silahkan di ladang sholat nggak apa-apa. Kotor Ustaz, nggak apa-apa, kotor karena tanah, karena itu masih suci, ya. Udhu, kapan perlu bawa sarung gitu kan, ya. Kalau kita khawatir ada najis, ya. Susah air Ustaz, bawa air. Kalau kita mau, maka berproseslah kita dalam perkara ini. Luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Jangan kasih sama Allah yang sisa-sisa, Pak, Bu. Jangan kasih Allah yang sisa. Ya. Kita mau nggak dikasih sisa-sisaan gitu? Nah, sama yang menciptakan kita, mari kita prioritaskan, ya, yang terbaik. Karena tujuannya adalah untuk kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untukmu. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali pada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sempit kita. Ya. Kemudian yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Ya. Wa hayataka qabla mautika. Dan gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Maka Allah masih berikan kesempatan ini kepada kita. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung hayat masih di kandung badan. Nyawa belum sampai di tenggorokan. Matahari belum terbit dari barat. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Maka mari kita gunakan kehidupan kita untuk beramal soleh sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena amal soleh inilah yang akan menolong kita di sakaratul maut kita, di alam kubur kita, di yaumil ba'as nanti, ketika hari berbangkit, kemudian nanti sampai panjangnya perjalanan kita menuju Allah. Karena sejatinya kita yang hidup tidak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, kata Allah, kecuali zat Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya pada hari kiamat sajalah sempurnakan balasanmu. Kalaulah hari ini kita tidak melihat
balasan dari kebaikan-kebaikan yang mungkin kita lakukan, yakinlah bahwa nanti di akhirat pada hari kiamat akan Allah sempurnakan balasan itu. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya kita tidak melihat balasan dari kejahatan yang kita lakukan, yakinlah Allah akan kesempurnakan balasannya nanti di akhirat. Kemudian Allah mengabarkan kabar gembira di dalam surat Ali Imran ayat 185 ini, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah yang beruntung itu. Kemudian di ujung ayat ini Allah mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan adapun kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima ini mari kita renungkan betul agar kita memanfaatkan waktu hidup sebelum datang kematian. Walikulli ummatin ajal. Allah ingatkan juga kita di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada ajalnya. Ajal itu apa, Pak? Batas usia kita di dunia ini. Ya? Jadi ada batas usia kita di dunia ini, namanya ajal. Faiza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun, maka tidak bisa ditunda walaupun hanya sesaat, dan juga tidak bisa dimajukan. Nangis darah kita minta ditunda, Pak, kematian itu. Ya Allah, jangan matikan dulu ya Allah. Ya, saya pengen hidup lebih lama ya Allah, jangan ya Allah. Kalau sudah datang ajal nggak bisa. Begitupun, ya Allah cepatlah mati ya Allah. Jangan minta itu ya. Ya nggak juga bisa. Ya, nggak bisa. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi ingat 5 hal ini. Yang pertama, gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Gunakan masa kaya sebelum datang masa fikir. Kemudian gunakan waktu luang sebelum datang masa sibuk kita. Yang kelima, gunakan masa hidup sebelum datang kematian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hijrah menuju perbaikan diri, yang pertama yang perlu kita renungkan adalah yaitu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk hijrah menuju perbaikan diri ini adalah yaitu jadikan akhirat sebagai tujuan. Bukan dunia tujuan kita. Dunia ini sementara. Akhirat itu selamanya. Karena perjalanan hidup kita di dunia ini itu nggak lama, Bu. Pak, nggak lama, sebentar. Yang panjang itu adalah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang berujung surga atau neraka. Itu yang panjang. Kalau hidup di dunia ini nggak lama, 60 sampai 70 tahun. Coba nih kita renungkan nih. Mulai ruh ditiupkan ke rahim ibu kita. Berapa lama dalam rahim, Bu? 9 bulan 10 hari standarnya. Ada yang kurang dari itu. Ada yang lebih kurang lagi, namanya prematur. Sedikit 9 bulan 10 hari. Kemudian lahir ke dunia. Hiduplah kita di bayi. Setelah bayi jadi kanak-kanak, ya balita ya. Kemudian TK, PAUD dulu ya. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tahu-taunya udah punya suami, gitu kan? Tahu-taunya udah punya cucu,
Tahu-taunya udah tua, tahu-taunya ujung-ujungnya itu. Jadi sebentar hidup kita di dunia ini. Nah, yang panjang mulai perjalanan kita ketika kita sudah di alam kubur nanti sampai di akhirat, itu panjang. Maka lihat Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita saja, itu juga nggak selamat dari kematian. Kalau ada yang diselamatkan dari kematian itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala memilih Rasulullah SAW sebagai kekasihnya yang untuk dihidupkan lebih lama. Lihat, Rasulullah umurnya berapa, Ibu? 63 tahun. Sekarang dikubur di Masjid Nabawi itu sudah berapa tahun? 14 abad lebih. Lama dikubur apa nama di dunia? Begitu mungkin kakek-kakek buyut kita. Ada yang mungkin sudah ratusan tahun dikubur. Padahal umurnya berapa? Umurnya 60, 70. Itu baru di alam kubur. Maka nanti ketika kita sudah melewati fase hidup di dunia ini, kemudian masuk ke alam kubur, kemudian bisa istirahat, bisa tidak di alam kubur itu. Ya? Walaupun doa kita kan pengen istirahat dengan tenang, kan gitu. Tapi belum tentu tenang. Kalau amal soleh kita tidak ada, nggak tenang kita. Digebukin tiap hari sama malaikat kita. Maka amal soleh itu yang menemani kita di alam kubur. Panjang perjalanan alam kubur. Kemudian nanti ada namanya yaumil ba'ats, hari berbangkit. Hari berbangkit, dibangkitkan semua. Yang sudah dikubur dibangkitkan. Yang mungkin tenggelam di laut nggak ketemu jasadnya akan Allah bangkitkan. Yang mungkin jadi debu dibangkitkan. Mudah bagi Allah. Jangankan untuk membangkitkan yang sudah tiada, menciptakan yang belum ada saja itu mudah bagi Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian baru digiring ke padang mahsyar, yaumil mahsyar namanya. Digiring ke padang mahsyar, maka di situ macet-macet di padang mahsyar. Dengan apa? Kaki telanjang, tidak berpakaian, matahari didekatkan ke kepala. Maka tadi itu para pemuda itu, para sahabat itu, para pemuda-pemuda yang tekun beribadah itu akan mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat. Nah, itu sesuai dengan amal kita nanti. Amal kita yang akan menaungi kita, mempermudah jalan kita di yaumil mahsyar menuju yaumil hisab. Nanti akan dihisab kita, Pak, Ibu, dihisab. Ya? Jangankan kita manusia, binatang pun akan dihisab, Pak. Ya? Tadi banyak kerbau di lapangan. Ada yang nanduk kawannya, nggak dapat balas di dunia ini. Nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu nanduk ini dulu, nggak dapat balas. Tanduk sekarang, ditanduk, kemudian dijadikan tanah. Maka disitulah orang-orang kafir melihat keadaan itu, dia mengatakan, ya laitani kuntu turabah. Surat An-Naba ayat terakhir. Coba seandainya kami juga dijadikan tanah setelah dihisab. Tapi nggak mungkin, kita manusia akan melewati pengadilan Allah, tidak akan dijadikan tanah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini di sini nih beratnya perjalanan kita di yaumil hisab ini. Berat. Kalau kita zolim kepada saudara kita selama di dunia, kemudian kita tidak minta maaf, tidak minta keridhoannya, maka nanti di alam akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang muflis. Muflis itu apa? Orang-orang yang bangkrut. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang muflis itu, yang bangkrut itu? Kemudian sahabat bertanya, orang yang rugi perniagaannya, nggak punya dirham dan dinar, dinar dan dirham, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan bukan itu. Tapi orang yang muflis itu, yang bangkrut itu adalah dia banyak membawa pahala sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, tetapi dia memukul si anu, menzolimi si anu, ya, mencaci maki ini, memfitnah ini.
Kemudian apa? Kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang yang dizoliminya. Kemudian ketika amal kebaikan itu tidak mencukupi untuk menutupi kezolimannya, maka keburukan orang yang dizoliminya itu akan diberikan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Nah, maka momentum penting ini, tahun baru 1447 Hijriah ini, mau nggak kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya? Mau Pak? Ibu? Suami mau memaafkan istri? Walaupun nanti di rumah kena omel lagi? Mau maafkan? Begitupun istri mau memaafkan suami? Walaupun nanti kurang belanjanya? Mau katanya walaupun kurang belanja, catat. Ya, saling memaafkan kita satu dengan yang lain. Itu akan memudahkan hisab kita nanti. Ya. Ya. Maka saya juga begitu, saya minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini. Semoga nanti hisab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jadikan akhirat sebagai tujuan, karena perjalanan kita menuju Allah itu panjang. Setelah yaumil hisab, dihisab, belum selesai Bu, masih ada lagi Bu, yaitu apa? Yaumil mizan. Yaumil mizan itu nanti ditimbang, amal baik dan amal buruk kita itu ditimbang. Kalau amal baiknya berat, maka dia akan selamat, mendapatkan kebahagiaan dengan jannahnya Allah. Tapi kalau amal buruknya lebih berat dari kebaikan, maka hati-hati. Maka Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Qari'ah. Ya, insyaallah hafal surat Al-Qari'ah ya. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada di tempat yang sangat memuaskan. Apa itu tempat yang sangat memuaskan itu? Yaitu surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang belum pernah terbetik di hati kita, yaitu kenikmatan yang sangat memuaskan, yang tidak akan pernah ada rasa jenuh dan bosan di dalam surga itu. Semoga kita semua nanti masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya kata Allah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Allah menanyakan, tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Kemudian Allah jawab, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Panas nggak api? Api dunia saja panas nggak? Bapak-bapak kalau nggak percaya, yang ngerokok apinya itu di mulut, panas nggak di balik? Atau ibu-ibu lagi masak, kemudian tes imu lah dari Banten gitu. Celupin di kompor itu telunjuknya gitu. Panas nggak? Itu api dunia saja sudah bisa meluluhlantakkan. Apalagi nanti api di akhirat, api neraka itu 70 kali lebih panas daripada itu. 70 kali lipat, bayangkan. Nah, semoga Allah selamatkan nanti. Nah, bagaimana menyelamatkan kita dari timbangan beratnya dosa kita nanti? Maka Rasulullah SAW juga memandu kita dalam perkara ini. Banyak zikir kepada Allah. Zikir itu nggak berat. Zikir itu nggak berat. Karena apa? Amalan lisan dan amalan hati. Sambil ngedayung bisa. Ya. Tapi jangan begini-begini kayak yang gini-gini itu ya. Lagi viral. Bisa sambil dayung, bisa sambil gejala, bisa sambil ngebon, bisa sambil bawa sepeda, bisa sambil bawa motor, bisa sambil bawa mobil, bisa.
sambil naik odong-odong keliling bisa. Bisa zikir. Maka kata Rasulullah SAW, kalimatani hafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, sangat berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa kalimat zikir itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan 3 kali kita baca hari ini, mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah yaumil mizan selesai? Belum. Baru nanti sirot. Meniti sirot. Nah, ada yang secepat kilat, ada yang lambat dari itu, ada yang tertatih-tatih, ada yang masuk jurang. Dan ujungnya adalah surga dan neraka. Ada nggak di antara kita yang tahu perjalanan panjang kita ini, surga apa neraka? Kita tidak ada yang tahu. Maka satu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diambang kematiannya, ketika dia dijemput oleh kematian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis, Pak Ibu. Sehingga sahabat yang ada kala itu juga keluarga bertanya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis?" Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada sahabatnya ini atau kepada orang yang hadir ketika menjenguknya di ambang kematian itu, "Aku tidak menangisi dunia kalian ini," kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Akan tetapi yang aku tangisi adalah panjangnya perjalananku menuju Allah dan sedikitnya perbekalanku." Lihat, sekelas sahabat Abu Hurairah dekat dengan Rasulullah SAW, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkannya, tetapi tetap merasa bahwa perjalanannya menuju Allah begitu panjang, dan lebih hebat lagi, dia merasa bahwa perbekalannya begitu sedikit menuju Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan sahabat, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah? Apakah kita merasa lebih cukup amal kita ketimbang sahabat? Tentu tidak. Maka semoga Allah curahkan rahmatnya kepada kita. Allah cukupkan bekal kita yang sedikit ini untuk pulang kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Maka jadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir. Hijrah menuju perbaikan diri. Yang ketiga adalah bekali diri dengan perbekalan yang baik. Karena tanpa perbekalan yang baik, khawatir kita nanti ketika Allah panggil kita pulang, kita nggak punya bekal. Maka mumpung masih hidup di dunia ini, kita ada kesempatan untuk beramal. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jasa. Dunia adalah kampung kita tempat beramal, dan akhirat adalah tempat pembalasannya. Di akhirat tidak lagi ada amal, yang ada hanya balasan. Maka di dunia inilah kita mengumpulkan amal-amal terbaik kita untuk pulang kepada Allah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling utama itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mukmin yang utama itu adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Masya Allah. Sudah mukmin, akhlaknya baik.
ini betul-betul menjadi orang utama. Maka kita berupaya untuk menjadi mukmin yang utama itu. Maka setelah perintah takwa dari Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan dapat menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik sehingga dia menjadi mukmin yang utama, yaitu yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat ini kembali bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu siapakah mukmin yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti zikran, yaitu yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lau isti'dadan, dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah matinya. Kemudian di ujung hadis ini Rasulullah menjelaskan, ulaika aqyasun, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Maka orang yang cerdas adalah mampu membekali diri dengan amal kebaikan sebelum dia pulang kepada Allah. Maka mari kita bekali diri kita dengan perbekalan yang baik. Semoga dengan kita berupaya untuk terus berhijrah dari kebaikan menuju lebih baik lagi, dari yang tidak baik menuju baik, kemudian terus menjadi baik, dari ketidaktahuan kita menjadi tahu tentang tujuan hidup. Dan semoga di tahun 1447 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia atau hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga tahun 1447 Hijriah ini masyarakat Pulau Sebesi, masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya atas yang halal, kemudian diberikan kesehatan lahir dan batin di atas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit warga Pulau Sebesi ini semoga Allah sembuhkan dari sakitnya. Allahumma rabban nas ashibil ba'sa wasfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk tetap mentaatinya sampai ajal menjemput kita, dan semoga Allah jemput kita dengan kematian yang indah, husnul khatimah, dan kelak kita tunggu panggilan Allah dan juga panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya dalam kebaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, atas salah kata dan sikap. Sekali lagi astaghfirullahaladzim. Mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dimaafkan enggak Bapak, Ibu? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.